Salam damai sejahtera bagi saudara. Pagi ini 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga 10 akan menjadi bagian yang mendasari sukacita kala saudara akan menelusuri hari terakhir di bulan November tahun 2020. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari bersama kita berdoa. Bapa, dalam kasih-Mu kami hendak memohon agar jiwa ini ditenangkan, supaya suara-Mu yang Engkau perdengarkan melalui sabda-Mu hari ini sungguh dapat kami dengar, sungguh kami renungkan, dan sungguh hati kami sebarluaskan melalui laku kami yang benar. Amin. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 hingga ayat 10, sabda Tuhan menyatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Alkitab memang tak terlalu secara langsung menggunakan kata nasihat dalam setiap penyampaian di tiap tulisan yang ada. Saya meyakini sebagian besar dari saudara memahami bahwa didikan, ajaran, maupun pengarahan selalu ada nasihat yang terkandung di dalamnya dan menjadi bagian yang melekat, bahkan mendominasi secara keseluruhan sabda Tuhan di dalam Alkitab. Tujuannya tentu saja membangun, menunjukkan kebenaran, sehingga nantinya mendatangkan kebaikan pada si penerima. Sepenggal sabda Tuhan pagi ini, ayat 4 hingga 10, tak hanya sekedar menjabarkan jejak pelayanan Rasul Paulus dan kawan-kawan, serta apa yang mereka lakukan agar berita baik yang dilakukan Kristus diterima dan dilakukan oleh umat. Melainkan, di balik penjabaran itu, hendak memperlihatkan sekaligus menegaskan bahwa ternyata suatu nasihat akan ampuh apabila ditunjukkan tak hanya melalui deretan kata yang terucap, melainkan dihidupkan juga melalui kelakuan yang nantinya akan kita tunjukkan pada setiap ciptaan di rutinitas kita hari lepas hari. Mengapa? Alasan yang diungkapkan Rasul Paulus sangatlah sederhana, yaitu agar tidak memberi sebab atau peluang bagi orang tersandung, sehingga pelayanan kita atau kesaksian kita dicela. Kiranya sabda Tuhan pagi ini mendorong kita
untuk semakin mencintai nasihat. Amin. Menutup hikmat pagi hari ini, mari kita berdoa. Kristus Maha Kasih, kami telah beranjak dari peristirahatan yang menjadi bagian dalam hidup kami. Sejenak tadi, kami telah diperlengkapi oleh sabda-Mu, yang mana di dalamnya ada nasihat yang terkandung untuk kami lakukan. Ajarilah kami untuk menyambut nasihat-Mu itu dengan hati yang tulus, tak lagi abai, apalagi lalai, melainkan semakin mencintai segala nasihat-Mu itu dengan hati yang dipenuhi sukacita untuk mewujud nyatakannya dalam perilaku kami selaku surat Kristus yang terbuka, yang Engkau percayakan dan hadirkan dalam relasi serta interaksi yang akan kami lalui bersama seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi hari ini dan seterusnya. Amin. Semangat menelusuri hari dalam asa dan karya dengan tetap menjaga kesehatan saudara. Rahmat Tuhan selalu tersedia bagi kita.